Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh akan kami uji kamu, akan kami coba kamu dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa atau kematian, dan dengan kekurangan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kita milik Allah, sesungguhnya kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan dan kebaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. Baik, saudara-saudara pemirsa, kawan-kawan, teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara yang kami muliakan. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ada 5 macam ujian atau cobaan yang akan kita hadapi, yang akan datang kepada kita. Ujian dan cobaan tersebut sengaja Allah ciptakan untuk kita dalam rangka untuk menentukan kadar keimanan kita, dalam rangka untuk menentukan sejauh mana, sedalam apa, atau sekuat apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian tersebut, cobaan tersebut Allah ciptakan kepada kita sebagai makhluknya dengan maksud dan tujuan karena Allah sayang kepada kita, dengan maksud dan tujuan
supaya kita bisa mengevaluasikan diri kita, supaya kita bisa menintrospeksikan diri kita, memeriksakan diri kita sejauh mana amal-amal kebaikan atau ketaatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut itu adalah teguran. Ujian tersebut adalah berupa rem dalam kehidupan ini supaya kita bisa berbalik, menoleh ke belakang, supaya kita selalu ingat, supaya kita selalu kembali dengan persoalan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan atau teman-teman, seluruh pemirsa dimanapun berada di seluruh Nusantara yang kami cintai, 5 ujian ini akan kita temui, akan kita rasakan, atau akan kita dapatkan. Dan ujian dan cobaan ini yang bersifat tidak mengenakan, yang tidak kita inginkan, sehingga ujian dan cobaan ini disebut dengan musibah yang menimpa diri kita. Kemudian daripada itu, musibah-musibah, kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita, yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, di tengah sanak saudara, keluarga kita, semuanya itu terjadi karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengizinkan barang sesuatu itu akan terjadi, kun fayakun, jadi kata Allah, maka terjadilah hal tersebut. Persoalannya, apabila kita sudah ditimpa oleh musibah, oleh ujian, oleh cobaan dalam hidup ini, bagaimana sikap kita? Bagaimana iktikad atau niat, rasa yang ada pada diri kita ini dalam rangka menghadapinya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahtadi qalbahu." Dan tidaklah musibah itu menerpa atau menimpa seseorang kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman menerima musibah tersebut, beriman menghadapi musibah tersebut, maka Allah tidak akan sia-sia. Allah akan berikan petunjuk ke dalam hati mereka. Allah berikan penyejuk, penenang, si tawa, si dingin di dalam hati mereka. Tentunya si tawa, si dingin, ketenangan kita menghadapi musibah itu tentu berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kalimat istirja tersebut, bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar didengungkan, bukan sekedar dibaca pada lisan atau bibir kita, akan tetapi makna jauh lebih dalam, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas dunia ini, di atas permuka ini akan berakhir. Semuanya itu bersifat sementara, tidak ada yang abadi. Awal asal mulanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan berakhir, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu, kita camkan dalam hati kita, kita hayati di dalam hati sanubari kita dengan perasaan yang khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, apapun bentuk musibah yang menimpa kita, kita akan mendapat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa musibah tersebut? Pertama, minal khauf, rasa takut. Banyak rasa-rasa takut yang menghiasi kehidupan kita. Takut kita tidak makan, takut kita miskin,
takut kita kepada makhluk-makhluk selain dari Allah Subhanahu wa taala, takut kita mengambilkan keputusan sementara Allah sudah berfirman, la khaufun wa la tahzanun. Janganlah kamu takut, kata Allah, dan janganlah kamu khawatir. Maka untuk itu semua bentuk perasaan takut kita menghadapi kehidupan ini, sungguh ini ujian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Apabila kita sukses menghadapi ujian tersebut, maka kita tergolong ke dalam orang-orang yang sabar, tergolonglah kita ke dalam orang-orang yang beriman. Minal khauf. Kemudian minal jiwa. Diuji oleh Allah yang kedua ini dengan rasa lapar, dengan rasa dahaga. Makanya puasa tersebut disebutkan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena dia merasakan lapar, merasa dahaga, merasakan haus. Nah, inilah bentuk ujian Allah ini. Persoalannya kepada diri kita karena kita makhluk yang lemah. Kita ini adalah hamba. Hamba tersebut berasal dari kata abdun, artinya budak Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian ini, apakah menambah kadar kekuatan iman kita kepada Allah atau kita surut berbalik ke belakang menjadi orang-orang yang ingkar? Hadapi ujian Allah tersebut dengan rasa sabar dan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal jua. Yang ketiganya adalah wa naqsim minal amwali wal anfusi. Minal amwal. Wa naqsim minal amwal. Artinya kekurangan harta. Kekurangan harta di dalam kehidupan kita ini adalah ujian Allah. Dicobakan Allah kepada kita. Apa itu kekurangan harta? Tentu hidup serba kekurangan. Hidup di bawah kemiskinan. Kadang-kadang kita terpedaya oleh pesona kehidupan dunia. Kita ingin merasa kehidupan yang cukup, yang mewah. Akan tetapi balik daripada itu Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kita. Ya Allah, berikanlah hamba hidup dalam keadaan miskin. Maksudnya miskin harta. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak sanggup nanti di padang mahsyar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana harta ini kamu dapatkan ya Muhammad? Lalu kemana kamu pergunakan? Nah, inilah persoalan orang-orang kaya yang mesti harus dipertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di yaumil hisab, di yaumil mizan. Maka justru dengan itu kita diuji oleh Allah dengan rasa takut, diuji oleh Allah dengan rasa lapar, dahaga, haus, diuji oleh Allah dengan kekurangan harta atau kekurangan kemiskinan. Lalu yang keempat, wal ampus. Ini ujian yang keempat dalam kehidupan ini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan jiwa, dengan kematian, dengan maut. Baik terjadi pada diri kita, terjadi di dalam lingkaran keluarga kita, orang tua kita, barangkali saudara-saudara kita, anak-anak kita, atau tetangga kita. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu dengan maksud dan tujuan supaya kita mengambil pelajaran. Apa kata Nabi Muhammad tentang kematian ini? Wa kafa bil mauta mau'izatil lil mu'minin. Wa kafa, dan cukuplah. Wa kafa bil mauta mau'izatul lil mu'minin, dan cukuplah, kata Nabi Muhammad, kematian itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau kita melihat ada saudara kita yang meninggal, kematian ini sunatullah, sudah ketetapan Allah, akan berlaku terhadap seluruh yang berjiwa, seluruh yang bernyawa atau yang bernapas. Tidak ada makhluk yang tidak akan mati, pasti akan mati. Tapi ingat,
Dengan adanya kematian tersebut, ambil hikmah atau pelajaran, kita akan mati juga. Tapi kapan, di mana, apa sebabnya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus mesti kita bawa ketika kita mati di alam kubur, di alam barzakh? Tidak ada harta, tidak ada pakaian, tidak ada perhiasan, tidak ada kendaraan, tidak ada rumah, dan lain sebagainya, sanak saudara kita tidak kita bawa. Yang kita bawa cuma satu. Apa itu? Amal perbuatan kita. Makanya di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kamu untuk menentukan siapa yang terbaik amal perbuatannya. Nah, inilah kekurangan jiwa atau kematian. Yang kelima disebut dengan wasamarat, kekurangan buah-buahan. Kita berupaya, berusaha dengan kekuatan tenaga kita, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita lakukan cocok tanam di sawah dan di ladang. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kita rencanakan. Hasilnya tidak bertemu dengan keinginan kita. Kadang-kadang gagal panen, sebahagiannya habis oleh hama atau oleh musuhnya. Artinya apa? Kekurangan makanan. Apakah dengan kekurangan makanan ini kita mesti harus tidak beriman kepada Allah? Tidak ada cerita. Yang namanya kematian dan kehidupan ini Allah ciptakan kepada kita untuk menguji keimanan kita, siapa yang terbaik amal perbuatannya. Ingat, 5 musibah tadi diujikan oleh Allah kepada kita. Kemudian orang-orang yang terbaik menghadapi musibah atau ujian tersebut, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi musibah tersebut. Orang yang sabar tentu dihiasi oleh keimanan. Orang yang sabar dihiasi dengan perasaan yang tenang, perasaan yang damai. Yang namanya ujian Allah tersebut tidak bisa kita hindari. Ujian Allah tersebut akan selalu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kudrat dan iradat, yang bersifat kuat, qadir, yang bersifat kuat, qadir, dan berkehendak, akan melakukan kehendaknya sesukanya. Kemudian orang-orang yang sabar menghadapi musibah tersebut dihiasi oleh keimanan. Ketika mereka mendapatkan musibah, dia tidak melepaskan diri dari Allah. Dia tidak ingkar dan tidak kafir, malah dia meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, orang-orang yang sabar dan iman tersebut, ketika ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya dunia ini tidaklah milik kita. Harta bukanlah milik kita. Kehidupan ini bukanlah milik kita. Jangankan harta, jangankan perhiasan, istri dan anak-anak, semuanya itu titipan Allah kepada kita untuk menguji keimanan kita. Tetapi ketika musibah itu datang kepada kita, jangankan harta, perhiasan anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, diri kita saja kita tidak punya. Semuanya itu adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah titipkan itu kepada kita. Maka orang-orang bijak, orang-orang beriman, orang-orang yang sabar menghadapi musibah ini, dia kalimat istirja. Apa itu? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kita milik Allah. Sesungguhnya kita datang dari Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Sesuatu yang asal akan kembali kepada asal. Ruh datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tubuh kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Artinya apa? Yang asal kembali kepada asal. Jadi kawan-kawan, seluruh pemirsa dimanapun berada di seluruh Nusantara, inilah yang harus menjadi renungan bagi kita bersama.
yang harus kita analisa, muhasabah kita, mau kemana kehidupan kita ini. Untuk itu marilah kita melakukan amal-amal kebaikan. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita. Kita harus berpacu di dalam mengerjakan amal-amal ibadah yang disuruh Allah. Kita kerjakan apa yang diperintah Allah. Mari kita hentikan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkata sesungguhnya kita dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah, mereka itulah ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim, mereka itulah, kata Allah, alaihim, kepada mereka, kepadanya, salawatum mir rabbihim, mendapat keselamatan, mendapat kesejahteraan dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian saja sarah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Dari kami cukup sekian, ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.